Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kebodohan-kebodohan yang pernah kita lakukan. Karena kali ini temanya soal kebodohan-kebodohan. Belakangan ini kita banyak membahas soal Perancis, isu-isu soal Perancis. Mungkin yang belum tahu, saya cerita dulu ya. Jadi di Perancis ada seorang guru di sebuah sekolah menunjukkan karikatur yang dianggap karikatur Nabi Muhammad SAW. Ini dilakukan dalam rangka menunjukkan kebebasan berekspresi, contoh kebebasan berpendapat di Perancis. Tapi kemudian ada seorang murid gak terima dengan aksi guru ini dan lapor ke orang tuanya. Orang tuanya juga marah, gak terima dan cerita ini di sosial media. Cerita ini kemudian viral di mana-mana, banyak orang menghujat, mengecam, sampai akhirnya guru itu mati dipenggal. Mati dibunuh oleh seorang pemuda berusia 18 tahun. Gara-gara kasus ini, Presiden Prancis pidato menyampaikan duka yang mendalam terhadap guru yang mati dipenggal, kemudian mengecam aksi terorisme, radikalisme, ekstremisme Islam, katanya. Mengingatkan kembali bahwa Prancis adalah negara sekuler, negara bebas. Tapi pidato ini kemudian direspon oleh Presiden Turki. Presiden Turki mengecam dan mengajak masyarakat untuk boikot produk-produk Prancis. Sampai akhirnya suara-suara ajakan boikot itu sampai ke Indonesia. Kita merasa boleh, berhak untuk memboikot dan seterusnya, sampai lupa bahwa ada kasus pembunuhan atas nama agama, atas nama bela Nabi. Gitu. Itu faktanya. Memang nggak enak ya. Tapi ya sudah. Saya nggak tertarik membahas ini lebih jauh gitu, karena ada yang lebih menarik di Indonesia, yakni aksi reaksi para masyarakat Laskar. Ada sebuah video orang beli botol-botol aqua, kemudian dibuang dan dicincang-cincang, dirusak gitu. Mereka bilang bahwa ini dilakukan dalam rangka ekspresi kecintaan mereka terhadap Nabi. Ini kalau PKS dengar, mereka bisa bingung dan marah gitu. Bid'ah macam apa lagi ini? PKS kan suka gitu ya. Sebab yang kita tahu kan ekspresi cinta terhadap Nabi itu biasanya itu kan dilakukan dengan bagi-bagi buah, bagi-bagi uang terhadap masyarakat yang membutuhkan gitu. Ini kenapa malah diganti dengan rusak-rusak aqua, botol aqua? Tapi ya sudah, apakah kemudian aksi ini berefek kepada Prancis? Ya enggak gitu. Apakah Presiden Prancis jadi geli-geli atau ngerasa ada sesuatu yang salah? Ya enggak, mereka enggak ngerasa gitu. Apakah Aqua kemudian rugi dengan aksi ini? Ya enggak, malah untung gitu. Produk mereka dibeli. Mau berapa truk, mau berapa kontainer yang mereka beli dan rusak, Aqua malah untung gitu. Mau seberapa banyak barang yang mereka ambil dan rusak gitu, yang penting kan mereka bayar, perusahaan dapat duitnya, untung. Yang rugi siapa? Yang rugi ya yang beli ini. Udahlah buang-buang uang untuk sesuatu yang nggak guna gitu, buang-buang air. Ini masuk mubazir ya, karena buang-buang air itu ya dosa gitu. Padahal di sisi lain masih banyak orang yang membutuhkan air gitu. Ini sudah rugi uang, di akhirat masih masuk neraka gitu, rugi lagi, rugi dunia akhirat. Kalau mereka meyakini bahwa Nabi nanti akan menjemput atau menyambut mereka di pintu surga, kayaknya salah tuh. Apa iya Nabi akan bangga dengan kelakuan kalian gitu, yang rusak-rusak aqua, yang mubazir buang-buang air? Saya nggak yakin tuh gitu. Bahwa kemudian kalian bilang ini adalah ekspresi, adalah menunjukkan emosi dan seterusnya, ya ini kan sama kayak onani ya, asik sendiri gitu, enak-enak sendiri. Apakah Prancis atau orang lain merasakan dampaknya? Nggak ada. Yang enak ya kalian sendiri. Onani itu. Ada juga video soal sweeping minimarket. Bahasanya sih keren, sweeping, padahal sebenarnya itu belanja aja gitu, belanja produk-produk Prancis. Jumlahnya nggak banyak, cuma 2 kotak gitu. Cuma mereka heboh setengah hidup karena mungkin mereka jarang belanja gitu. Kalau kita orang-orang yang on the way rich ini, si on the way,
ya itu biasa aja gitu, kita biasa belanja bulanan seperti itu gitu. Tapi mereka ini kan nggak biasa belanja gitu, jadi wah heboh gitu. Kemudian mereka bilang jihad, jihad, jihad. Itu setelah mereka beli, belanja, dibayar di kasir, kemudian barang-barang itu dibakar di luar. Saya sih lihat video ini pertama kali ngakak gitu. Kok ada ya manusia kayak gini ya? Karena mau dibilang pinter kok ya nggak mungkin, mau dibilang bodoh banget. Jadi barang-barang itu cara memusnahkannya itu bukan dengan begitu, bukan dengan dibakar gitu. Misalkan ada air, ya diminum, itu cara memusnahkan yang benar gitu. Misal ada susu, ya diminum, itu caranya gitu. Kalau ada sabun cuci muka, ya dipakai di muka gitu, bukan dengan dibakar. Kalau dibakar kan itu artinya kalian itu nggak tahu cara gunanya gitu. Makanya muka kalian kayak muka-muka gosong, karena kebanyakan ngebakar. Sabun cuci muka kok dibakar. Kemudian ada juga artis, sebut saja inisialnya Ari Rugi gitu. Karena kebanyakan rugi mungkin. Jadi si Ari Rugi ini foto tas-tas mewahnya, tas-tas merek Perancis. Difoto, diupload di sosial media. Kemudian dia bilang, saya memprotes, saya protes. Pokoknya gitulah. Sampai akhirnya netizen kan usil ya, komen, banyak yang komen. Wah, ada yang marah. Oh iya, saya setuju, protes. Kemudian, ayo kita bakar, ayo kita rusak katanya. Tapi ada juga netizen yang usil, ayo kita buang aja, buang. Terus dia bilang, nanti buangnya di mana kan? Maksudnya mau diambil sama si netizen itu gitu. Ya si Ari Rugi ini ya tertekan gitu dengan komen-komen ini dan bilang, dan akhirnya kemarin posting lagi. Dia bilang dia nggak akan membakar atau merusak barang-barang itu karena barang-barang itu barang-barang mati katanya. Si Ari Rugi ini bilang bahwa tidak akan memakai produk-produk itu katanya. Jadi dia akan taruh aja tas-tas itu di yang nggak tahu lah di mana gitu. Saya kan sebagai sesama cowok gitu ya, sebagai cowok normal, bingung gitu. Ya iyalah nggak dipakai, wong tasnya tas cewek gitu. Ngapain lu pakai tas cewek? Emang si Ari Rugi ini ada kelainan? Si Ari Rugi ini sama aja kayak si anggota-anggota Laskar itu ya, karena kalau si Laskar itu kan nggak bisa membedakan antara boykot dengan borong. Si Ari Rugi ini nggak bisa membedakan antara protes dan pamer. Ngupload foto tas-tas mewah di sosial media itu pamer. Kalau kamu bilang kamu nggak akan pakai, cuma akan taruh gitu aja, itu bukan protes. Itu koleksi. Protes itu bukan dengan cara seperti itu gitu. Kalau kamu beneran mau protes, ya bakar, ya rusak lah gitu. Sama seperti anggota Laskar itu. Kalau emang dengan duitnya, jadi caranya begini, jual dulu barang-barang itu, kan dapat duit tuh. Nah duitnya beliin Aqua, beliin cuci muka, sabun cuci muka. Habis itu bakar tuh, supaya sama mukanya, sama-sama gosong dengan Laskar itu. Ya begitulah kebodohan-kebodohan di Indonesia, dan itu harus kita akui ada gitu. Bahwa jumlahnya nggak banyak kata Pak Mahfud, ya iya sih nggak banyak, tapi berisik gitu. Jadi gimana cara kita menanggapinya, cara kita meresponnya, ya kita tertawakan saja. Bahwa kebodohan itu ada, kebodohan itu nyata di Indonesia, ya nggak apa-apa gitu. Karena dalam sebuah negara itu selalu ada orang yang bodoh. Tuhan itu menciptakan tidak hanya orang-orang baik, orang-orang yang pintar, enggak. Ada juga yang diciptakan untuk jadi bodoh, untuk jadi perusak, untuk jadi jahat. Begitulah cara kita hidup gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau boykot, sebaiknya ya boykot itu dilakukan dengan cara-cara yang benar. Kalau mau boykot ya nggak beli, bukan memborong gitu.
Tapi karena kebodohan-kebodohan itu mungkin apa ya, mereka nggak bisa bedakan gitu. Ya wajar lah, karena mereka juga nggak bisa bedakan antara bonyok dipukuli dengan bonyok hasil operasi. Mereka juga nggak bisa bedakan antara umroh yang diundang oleh Raja Salman dengan kabur terbirit-birit dari kasus. Saya pikir itu, sebagai pakar mantan saya ingin berpesan seperti ini. Pada akhirnya boikot-boikot itu omong kosong. Kalau emang mau boikot, blokir. Kalau emang boikot, ya nggak usah dibeli begitu. Kalau cuma cari sensasi, bukan begitu caranya. Begitulah kura-kura.